Mari saudara. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping, berjalan di samping-Mu, Bapa. Apa? Seumur hidupku. Katakan dengan iman. Bapa, ku perlu kasih-Mu. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk selamanya. Sekali lagi menjadi nafasmu dengan iman saudara. Karena pujian ini seiring dengan isi tadi bahwa Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Ku perlukan kasih-Mu. Benar, tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa bertemu dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah mendengar pada dalam kitab Yesaya 1 sampai dengan ayat 28. Ada satu panggilan yang luar biasa. Siapa? Ambillah bagian ini karena aku menyertai kamu. Ambillah bagian ini karena bait suci-Ku ada di tengah-tengahmu. Benar. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman di mana di dalam Yesaya pasal 1 sampai ayat 28. Engkau dasar di akhir zaman ini Tuhan berfirman bagi kita semua. Berbahagialah kamu yang tidak melihat rupamu tapi kamu percaya. Jangan mengusirkan hal dunia. Jangan berkata-kata tidak benar. Dan jangan mencurigai. Karena Rohku ada di tengah-tengahmu. Mengapa kamu iri? Mengapa kamu dengki? Mengapa kamu menyesali hidup ini? Mengapa kamu merasa bahwa aku jauh dari hadapanmu? Ini Tuhan. Aku mengetuk hatimu agar kamu tahu bahwa rancangan yang kuberikan kepadamu adalah ya dan amin. Maka itu mengalirlah, berjalanlah. Jangan lupa aku ada. Sebenarnya dalam kitab Yesaya pasal 1 sampai dengan 28, aku ada menyertai kamu, bahkan aku menutupi seluruh ujung kepala sampai ujung kaki dengan roda kemuliaanku, dengan kebenaranku, dengan pelangi kasihku, dengan kemuliaanku. Aku selalu melindungimu sehingga rohmu di dalam naunganku. Kamu akan tenang dan kamu akan duduk bersimpuh dia di bawah kakiku. Dan aku katakan kepadamu, jangan takut. Aku adalah milikmu. Dan kamu adalah milikku. Kamu tidak tergeletak karena kamu kepala. Kamu bukan ekor. Ingat, ambillah hidupmu. Yes. Jadikan nafasmu menjadi milik Bapa. Berfirmanlah engkau dan kami serahkan semua ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sudah memberikan cahayanya dan kami siap duduk diam di bawah kaki. Bersabdalah engkau dan jangan tinggalkan persekutuan ini, tapi tetaplah karena dia ada, dia mendengar dan dia tahu apakah engkau sungguh-sungguh mencintai aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah mengenteraikannya. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Berikan kepada Tuhan saudara.
nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk di dalam pelajaran menginjak sesuatu kemuliaan yang luar biasa, di mana di situ katakan bait suci. Saudara baca ayat dan PR saudara di dalam Yesaya pasal 1 sampai ke 28. Baca dan renungkan, itu penyertaan Tuhan bagi setiap orang di muka bumi di akhir zaman. Jadi saudara, bait suci itu bukan di tempat di mana saudara beribadah. Itu adalah kewajiban saudara untuk datang di bait suci untuk dicas seperti HP. HP ini, saudara, kalau saudara lihat HP ini, kalau tidak ada casnya tidak bisa, harus dicas supaya bisa hidup. Tapi isinya apa? Kalau di dalam HP ini isinya video porno dan cerita-cerita yang kotor, berarti berkatnya tidak ada. Kalau di HP ini adalah kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, selalu kata-kata kita itu membangun, saudara. Hari ini, no disegera olehmu, disegera. Aku mau, kamu harus berubah. Amin. Jangan lelah, saudara. Karena ini seluruh hidup terus digenjot, terus ditekan. Hidup kita ini ditekan-tekan, saudara, supaya kita tidak punya bait suci. Bait suci yang diberikan kepada Tuhan itu cuma untuk kita. Ketika kamu masih menjadi benih di dalam kandungan ibumu, aku Allahmu sudah memprogram hidupmu itu menjadi jaya dan berhasil. Aku sudah memprogram hidupmu itu indah pada waktunya. Jadi kalau saudara dalam hari-hari ini mungkin proses sudah dari dulu sudah mengalami banyak masalah, terus digenjot, bersyukurlah. Kenapa? Karena nanti buah itu pasti matang dari pohonnya. Amin. Jadi tidak usah dikarepin, saudara. Tidak perlu. Kita dicas boleh, tapi kita tidak perlu hanya sementara kabitan. Oh, kita senang puji Tuhan, kita sampai nangis pulang, kita marah-marah, ngomel-ngomel. Gak boleh itu, saudara. Apalagi kita bergosip. Buang semua itu karena kita punya berkat yang dari Tuhan. Amin. Kalau kita mau minta dari berkat dari Tuhan, sudah buang semua masalah yang membuat saudara itu tertekan hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu, lihat ini gambar saudara, kepak itu tidak pernah minggu. Dan kalau saudara lihat di JSK, mengapa dia menutupi muka? Karena dia menjaga kita dari serangan iblis. Dia tahu kelemahan, iblis itu tahu kelemahanmu. Iblis itu tahu apa yang menjadi pikiran dia. Gak sanggup saya omong, saudara. Dia tahu pikiranmu, dia tahu hatimu, dia tahu marah atau tidak, dia tahu. Karena apa? Karena iblis ingin kamu menjadi miliknya. Sedangkan Allah dapat cemburu. Tahu cemburu, saudara? Kamu sudah menjadi milikku, tidak bisa berdua Allah. Salah satu pilih. Allah yang kusembah adalah Bapakku di surga. Gak ada lagi. Jadi jangan kita lari ke hal-hal yang tidak baik. Selama ingat, saudara, selama saudara melakukan ini, lempengan bumi bisa bergerak. Itu ada kutuk di atasnya akan mengenai anak-anak cucumu. Makanya jangan pernah pergi kemana-mana. Amin. Lingkup Tuhan itu selalu luas dan tidak terbatas. Tapi kalau saya tanya orang itu terbatas. Misalnya mencelakai orang, membuat orang itu mati. Tapi ingat, orang itu mati, kita ini punya hutang nyawa dengan orang itu. Anak cucumu jadi masalah. Itu adalah janji setan. Tapi iblis, dia hanya manis di muka toh. Kayaknya kamu puas karena kamu sudah bisa membalas. Oh, kamu puas karena kamu sudah menyakitinya. Tapi ingat, masalah belum selesai. Kenapa? Tak butuh. Allah menciptakan kita bukan untuk mencelakai orang. Allah menciptakan kita bukan untuk merusak orang. Tapi Allah menciptakan kita supaya kepak kemuliaan itu menaungi. Sehingga ini ada sinar petir ke atas, ada Allah menyambar. Petiran adalah Allah yang bicara. Kalau zaman dulu Musa sama ngomong di Allah, sekarang tidak ada, saudara. Kenapa? Karena manusia terus jatuh terus di dalam dosa. Jadi kita sadar bahwa hidup kita tidak boleh bertanya pada siapapun. Amin. Tanya sama Tuhan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena
hatimu akan mengalami sukacita yang dalam. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita bait suci yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi pegang erat-erat di dalam hidup kita ini ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Bait suci itu harus kudus. Tubuhmu, rohmu, jiwamu harus kudus dan tidak boleh ada sesuatu ganjalan. Contoh, mereka bertengkar dengan si A, itu masih saudara-saudara. Apa kata firman Tuhan? Balik, minta maaf nih saudara. Apa yang benar Tuhan? Aku tidak tahu kamu benar tidak benar. Balik, minta maaf. Loh, sudah kalau kita mereka rugi kita, loh aku gak salah dia ngurusin gak benar. Kita harus minta maaf. Barulah doamu terkabul. Nah itu cuma permusuhan saudara. Itu permusuhan. Apalagi kalau kita kejengkelan, itu menjadi masalah buat kita. Mari kita percaya bahwa Allah akan mentransfer rohnya di tengah-tengah kita. Allah akan menyentuh hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Amin. Kita akan lihat ayatnya. Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dalam bait sucinya, demikian juga Allah. Maaf, demikian juga anak domba itu. Jadi maksudnya adalah bait suci itu tidak dilihat secara kasat mata, saudara. Karena kalau kasat mata itu berarti tandanya saudara itu di dalam kehidupan secara jasmani. Itu secara lahiriah. Tapi yang dibilang di dalam Wahyu 21 ayat 22 ini ada di dalam roh, di mana saudara akan bertemu dengan Allah. Karena bait suci adalah kamu, kita semuanya bait suci. Kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu dengan juru selamat anak domba itu. Siapa yang tidak suka? Semua orang suka. Mau ketemu Tuhan? Mau. Betul enggak? Tanya Isa, mau ketemu sama Tuhan? Mau, pasti sudah. Karena itu adalah jalan di mana kita tahu bahwa kalau kita bertemu dengan Tuhan pasti kita baik-baik dan aman, terkendali benar. Dan kita perhatikan di sini ada muka singa dan burung. Nanti kita kan sudah baca semua saja, kita tidak perlu ulang karena kita tidak membahas tentang penglihatan daripada Yeskia. Tapi ini memberikan satu pengertian bahwa dalam Wahyu 21-22 itu adalah penyertaan Tuhan seperti dalam Yeskia pasal 1-1-28. Manusia itu dalam lingkupnya dia. Roda-roda itu manusia ada di dalam situ. Roda-roda itu dalam kehidupan manusia yang berputar-putar. Tapi tidak boleh menengok ke belakang. Ya, ulang-ulang kan. Tapi rodanya berjalannya ke depan. Tidak kembali loh. Ke depan terus maju. Sekalipun ada benturan tentang kepak sayap itu menandakan tentang kemuliaan Tuhan itu memerangi penguasa-penguasa yang tidak baik. Kemuliaan itu menerangi hidup manusia sehingga kita punya sinar, punya punya kuasa dari Allah. Amin. Jadi mari kalau kita bicara dengan seseorang, bicara tentang kejelekan, bicara tentang apapun, itu kan asmani saudara. Tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita tidak sempurna, saudara. Benar nggak? Tapi kalau kita bicara tentang kemuliaan Tuhan, apa yang terjadi? Lalu ada dua orang wanita, ya, satunya bicara tentang dunia ini. Tuh, si A tuh ngomong, si B ngomong. Tapi satunya, aku tuh tadi berdoa, hatiku kok plong ya. Tapi aku lihat ada titik sinar terang. Apa ya itu? Kira-kira A dan B, kira-kira maju yang mana? Halo, boleh saya tanya jawab? A itu dia ngomong, itu si A tuh sekarang berubah gini. Apalagi si B, tapi si C jadi berhasil. Ya mereka bincang. Tapi yang B, aku tuh berdoa, aku merasa plong gitu. Tapi aku lihat ada titik sinar. Itu apa ya? Kira-kira maju yang mana? B, kenapa? Apakah kamu melihat titik sinarnya? Kenapa? Karena orang ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak dihebohkan dengan suasana di sekitar kita. Kita tetap, memang kita kaget aja saudara. Ini lagi maraknya penculikan anak. Wah, ini lagi ini. Kita jadi ikut ke bawah kan. Tapi
kita berdoa. Itu sudah Tuhan. Lindungi Tuhan anak-anakmu. Lindungi Tuhan jamaah. Itu lebih bagus sudah. Daripada kita cerita malam itu, akhirnya permasalahan tidak terselesaikan. Kenapa? Karena ada jawabannya. Betul nggak? Kenapa kok terjadi seperti ini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Tidak ada jawabannya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, jawabannya ada, solusinya ada. Betul nggak? Nah, itulah yang harus kita pelajari. Kita harus maju selangkah lagi ya. Kita harus tahu Bapak Yesus itu kita. Kita perlu dikuduskan dengan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk dikuduskan dengan Tuhan? Sedangkan aku tidak punya uang. Tuhan tidak lihat uangmu. Bagaimana caranya dikuduskan? Aku sih nggak siap. Tuhan itu tidak lihat kamu siap tidak siap. Kamu cinta Tuhan tidak. Aku yang membentuk kamu. Kenapa? Karena Tuhan itu segala. Karena Allah itu penjunan. Kita ini penanyanya. Dia akan bentuk kita sendiri. Tidak perlu kita perintah Tuhan, bentuk aku Tuhan, jadi aku kaya. Tidak perlu saudara. Dia akan berkati sendiri. Dia akan jadikan kamu naik. Itu hak Tuhan. Jadi marilah dan kita buka. Boleh kita tidak perlu doa untuk memberkati. Loh, perlu saudara. Tapi saudara tidak boleh menuntut. Tuhan ingin hidup kita ini dibenarkan bukan karena kata-kata si A, kata-kata si B, tapi karena cintamu kepada Tuhan itu ada hubungan erat. Itu akan bisa masuk, saudara. Amin. Tuhan itu tidak pernah terlambat pertolongannya. Dia akan buka terus jalan hidupnya. Kenapa? Karena perjalanan itu indah pada waktunya. Amin. Jadi kalau suasana surga turun, itu yang menjadi indah supaya kita nyaman daripada. Dan dalam kehidupan kita banyak masalah, terus banyak masalah, banyak beban, tidak punya uang, ya saudara. Terus banyak hal yang membuat kita terluka, kita tidak dianggap orang, kita begini, kita begitu. Pokoknya semua itu gak menyenangkan. Apa yang terjadi, saudara? Kita akan turun iman kita. Kenapa? Karena kita melihat keadaan. Mari kita tahu bahwa dalam perjalanan ini kita butuh waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Amin. Bapak pegang tanganku erat-erat, betul enggak? Pegang tanganku erat-erat. Kenapa? Karena pujian ini sungguh menerangkan kita bahwa semua perjalanan hidup kita ini tanpa Tuhan kita tidak ada artinya, saudara. Justru kita harus pegangan Tuhan supaya kita dihargai, bukan supaya kita bisa melewati. Amin. Jadi kalau kita tidak dihargai, kita doa, kita dihargai, bukan. Selama kita punya Tuhan, Tuhan dekat kita dalam kehangatan naungan. Apa sih hangatin naungan itu? Bukan seperti suami istri itu diselimuti hangat, itu cuma selimut tok, saudara. Kalau naungan Tuhan sudah bekerja seperti di dalam Yesaya 1 dibaca, naungan itu menutupi seluruh hidup saudara, sehingga kita hidup di dalam berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Kita bukan lagi ekor tetapi kepala yang menuntun bangsa kita. Bangsa itu adalah keluarga kita. Kalau kamu kepala imam, kamu tuntut, jangan mengikuti anak, jangan mengikuti mantu. Berdoa berserah kepada Tuhan. Tuhan, ya apa ini? Ya apa caranya supaya anakku, mantuku bisa ikut Tuhan, bisa kenal Tuhan, sentuh terus dan nyambung, saudara. Itu bisa. Jadi permasalahan tetap ada, tapi Tuhan pasti memberikan jalan solusi yang terbaik. Hingga suatu saat kalau kita ada benturan, saudara, kita tidak bisa apa-apa. Kita cuma bilang, Tuhan, aku pasrah, aku siap. Apapun yang terjadi, Tuhan, bawa aku masuk dalam altar. Karena di dalam altar itu semuanya menjadi dilegakan. Haus kita menjadi kenyang. Kenapa? Kita akan puas dengan aliran kasih Allah. Itu yang penting. Ketika saya betul-betul divonis dokter pulang ya, Bu, saya ini koma. Tapi bisa dengar, saudara, orang koma itu bisa dengar, ya. Jadi saudara kalau dekatnya sama orang koma jangan juga mate-mate. Nah itu saudara, itu dosa, saudara. Buat dia drop menikah, tuntutan terjadi. Ketemu di hakim, apa yang kamu kerjakan? Aku didongakno mati sama orang itu. Luka hatiku, nah itu tidak baik toh, tidak baik. Jadi kalau orang koma itu dengar semua, Bu,
maaf ya ibu, bawa pulang aja anak ibu. Waduh, saudara, saya jadi kuat pikiran saya. Benar, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa mendidik air mata. Terus mama mohon, pasti mama begini-begini, pastilah mama suka gitu. Itu kebiasaan kita kan, lihat orang tua, lihat anak mantu, kan kita tahu kebiasaan orang itu bagaimana. Pasti dia membantu, anak saya beri kesempatan. Kenapa dok? Kenapa? Tidak apa-apa bu, pulang aja. Dalam hati dokter, kalau kita masuk dunia roh, wis gak ono harapan. Kenapa? Tulang bekoletok. Bayangin sudah 45 panasnya. Tidak ditemukan penyakit apa. 3 bulan. Habis tulang sama kulit. Jadi cowok bener ya. Bawa pulang. Nah, dari situlah sudah Bapak pegang tanganku rata. Aku tahu sakit penyakit yang menggerogoti hidupku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mau kayak gini. Aku tidak mau merepotkan orang tua. Tidak mau. Aku anak nomor 1. Aku mau selesaikan tugasku kalau Tuhan izinkan. Kalau tidak, sudah aku berserah. Saya pasrah sudah. Seperti ujian nih, pegang tangan aku, rindu tinggal di dalam hati. Oh, sudah tak curhat. Rindu di dalam hati itu curhat dong sudah. Jangan nuntut orang, jangan nunggu orang, jangan nunggu pertolongan orang. Semuanya ini terbatas. Itu manusia tidak bisa menepati. Walaupun kita berusaha, itu terbatas. Demikian juga aku, engkau terang yang membuatku melihat. Engkau itu terang, membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran Bapa itu disingkap konsep. Nah, kebenaran apa yang terjadi waktu itu? Saya sudah wah, takkan suster datang, angkat tangan dijojo, tidak bisa semua, pokoknya sudah lepas semua, sangkaan saja, gitu saja. Udah bunyi, ngik gitu. Sinar terang beda. Engkau terang membuatku melihat ke dalam, bagaimana alam bicara. Sudah tahu apa kata Allah? Sudah mentok kamu marah dengan aku, anakku. Sudah mentok. Saya nangis, ya wis Tuhan. Kasihan mama, kasihan papa. Saya tahu saya ini punya nafas milik. Ambil. Saya sudah ngampuni sama orang tua, ngampuni semuanya. Ambil. Nasi kelamat. Pindahkan. Bukan terjadi, kendakku yang terjadi. Kamu tak suruh hidup dan layani aku. Mikir, gak bisa ngomong bicara, gak bisa ngomong gimana caranya. Saya kalau ngomong di depan tuh greweli, ngomong di orang guru terus nulis merempat. Kapurnya itu jatuh. Itu saya dulu. Udah buka, Tuhan bilang aku operasi kamu. Itu yang membuat saya ternyang-nyang. Setelah Tuhan operasi saya sembuh. Dokter bingung, hasilnya kok bagus semua. Ingat, lebih dari nafasku, Bapakku perlu kasihmu. Kalau kita tidak punya kasih Tuhan, mungkin kita sudah jengkel sampai Tuhan sore. Berjalan di sampingmu Bapak seumur hidupku. Ini katakan lebih dari nafasku, Bapakku perlu kasihmu. Peganglah tanganku ya Bapak untuk selama-lamanya hingga saya hidup. Nah, setelah hiduplah Tuhan ubah, tabur tuwe. Karena saya luka, tidak selesai, Tuhan tak izinkan saya pelayanan. Jadi itu bisa. Itu luka Tuhan, bukan gosip, bukan ngomong, bukan curiga. Allah itu pencemburu, saudara. Tak bisa ngomong seperti itu terus. Lepaslah beban itu, ikut aku. Saya tidak bisa. Tapi Tuhan tetap menjaga saya. Sampai jedok, saudara. Nah, kok aneh, pohon ini maksudnya kan mangga sih, yang gerak-gerak tuh, ya kalau ditendang angin, ditiup angin kan, yang bergerak daunnya, atau mangga atau bunganya. Loh, ini enggak. Kok
ya? Kok ada manusia di atas itu? Tak pikir manusia. Mana lagi ya? Matanya kok lebar gini? Kok mulutnya turun ke bawah? Apa ya ini? Nah, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya tanya sama teman saya, dia ada yang percaya, aduh Dek, kamu panas 45 lagi, pulanglah daripada kamu nanti nggak pas. Karena kalau panas kan melayang-layang masuk ke halusinasi. Ya wes diem, karena saya nggak bisa ngomong kan. Saya bisa ngecek, tak cek, tahu nggak cek? Saya lawan dia, udah aku sungguhan, nggak bisa, saya diem ya. Sudah di gereja, saya bersih-bersih, saya ulang lagi. Tuh, kok ada perempuan, kok kesana kesini sambil nangis, saya juga bingung. Akhirnya saya berdoa. Setelah saya bersih-bersih gereja, saya berdoa, Tuhan, kenapa perempuan itu? Perempuan itu kayak film kronologi diceritain. Orang ini mau bunuh diri 3 kali. Perempuan ini karena putus hubungan dengan pacar. Ya. Begitu dibuka kronologinya, ternyata orang ini benar-benar berusaha untuk hidup benar. Tambah ketabrak sama mati di depan gereja. Begitu sampainya mendetek gitu ya, saya tidak sama apa. Saya bilang sama Om, itu kan pendeta saya, di depan belum ada perempuan ya, minta didoano. Kenapa? Karena dia tuh mati, kayaknya matinya tidak benar. Dan lihat jamnya, oh ini belum ibadah di pulang mau naik becak, apa kamu tak antar sama ini orang lain. Nah, bingung lah saudara. Saya kelihatan, mereka tidak kelihatan. Jedok saudara sama mama. Mama kan pasti tidak akan membohongi, tidak akan pasti membela saya. Ma, di belakang rumah itu ada pering, Ma. Kalau malam kan bunyi kerotok-kerotok, Ma, itu ada genderuwo ya, Ma. Nah, kenapa kamu kok Mimi bisa tahu genderuwo? Karena saya waktu koma dibawa genderuwo itu, Ma. Bisa melihat. Hati-hati loh ya, kamu tuh ngomong jangan nakut-nakutin. Sudah ada setan-setan gitu sudah. Akhirnya saya sudah bersyarat, saya berserah. Bapak pegang tanganku, tak posoi sama 40 hari puasa tuh. Saya bukan minta penglihatan, kenapa saya kok seperti ini. Jadi doanya tuh hati-hati, jangan salah. Ya, saudara di doa no, tak apa-apa. Tapi saudara doa juga harus hati-hati. Kalau Tuhan izinkan kan Tuhan buka, kalau enggak kita nonton jadi luka. Tuhan tolong Tuhan, apa yang terjadi dengan tubuh saya, roh saya, jiwa saya, dibuka kronologinya. Hidupmu itu bukan hidupmu lagi, hidupmu itu adalah aku pakai kamu. Dan yang kamu punya itu bukan sesuatu yang aneh, itu adalah talenta penglihatan. Talenta penglihatan itu kayak apa ya? Kayak kamu lihat itu. Terus apa ada lagi talenta lain Tuhan? Maksud saya, Leisa diganti talenta gitu Tuhan. Oh ada, namanya talenta kesembuhan. Itu apa talenta kesembuhan itu? Dari bahasa roh, di bahasa roh dibuka saja. Bahasa roh diterjemahkan, bahasa diterjemahkan, itu panjang saja. Namanya talenta kesembuhan itu, nah, kamu itu ada orang koma, kejat-kejat sudah dokter angkat tangan kamu doa sembuh. Itu namanya talenta kesembuhan. Jadi talenta kesembuhan dan mukjizat Allah itu talenta juga. Ada talenta pengurapan. Saudara-saudara, mari kita bangkit, berdiri loh, begitu. Urapan Tuhan bekerja langsung, blok. Nah itu talenta pengurapan. Dalam hati kok kayak gitu ya, kok kayak ada pas buat saya. Pikir gitu. Apa ya anaknya Tuhan tahu. Kamu ragu? Enggak. Kamu takut? Enggak. Apa yang kamu pikir? Sanggup enggak aku jalani ini? Karena saya enggak tahu apa-apa. Jangan takut. No to segala. Aku yang berdiri di depan, bukan kamu. Ya wes, itu bener loh. Saya maju di depan ketemu si ngerorok gitu. Aku yang melayu sudah lari. Saya itu takut sudah. Sebelah mana saya tidak bisa tidur berapa hari. Tapi ini ketemu sih kayak gitu. Berarti itu apa? Itu saya takut. Berarti saya kelihatan ya, dan kelihatan. Jangan takut, aku menyertaimu ya. Baru pertama sudah ya oke, dan saya Tuhan terima kasih. Ada telepon dari luar negeri.
Enggak semuanya dong. Siapa itu? Tuhan berikan talenta itu. Ini loh, di tempatmu tuh ada rohnya. Mungkin dekat laut, kok so tahu ada laut gitu. Wah, sewaktu itu pendeta aja saya bilang Tuhan, kok saya dibilang sakti Tuhan, ya ampun, itulah hukum dunia. Sudah jangan dipikirin, ya wis Tuhan, tidak ada apa-apa. Dari Bandung, oh anaknya tidak bisa tidur, kejat-kejat teriak-teriak, itu ada putih-putih, ada darah. Kita doa, dia lihat di depan sampahnya dia itu ada pohonnya ada rohnya, di depan ada. Nah dari situlah saya mulai belajar, oh ternyata hidup kita ini memiliki banyak apa ya, orang bilang memori yang hidup, yang untuk bersama Tuhan. Amin. Jadi jangan memori yang lama, kalau memori lama nanti nyanyinya pulangkan saja, saudara. Tapi kalau memori yang baru bersama Tuhan, kita semangat bekerja, semangat melayani. Kalau kita semangat melayani, otomatis semangat bekerja. Amin. Jadi tidak bisa kayak gini, ya, oh kerja terus tidak pelayanan, tidak bisa. Kerja dan pelayanan, ora itu yang Tuhan mau. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Kalau kita sudah mau siap untuk melayani, ya sudah, pelayanan fokus, kerja fokus, pelayanan fokus. Itu Tuhan mau. Jadi hari ini Tuhan ingin hidup kita itu betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan berdiri di depan kita. Dia akan masuk menjadi bait suci tubuh roh jiwa kita menjadi apa? Bait suci yang kudus yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa dibagi Tuhan? Orang-orang ringkik no. Tidak apa-apa, saudara. Orang belum apapun, kita tetap maju sama Tuhan. Amin. Apa gitu anak Tuhan? Mana buktinya? Gitu-gitu terus. Tidak apa-apa. Omongannya itu biarin aja. Kita milik Tuhan. Amin. Jangan terkecoh dengan keadaan. Jangan terkecoh. Apalagi itu terus kamu tidak tahu tuh tuh dia Western lah nyebutnya. Itu juga tidak baik, saudara. Semua agama sama, tidak ada kata berlainan, semua sama sehati sepikir dengan Allah. Bagaimana cara berbagi dengan Tuhan? Itu yang penting diutamakan. Bukan terus kita ngecat, nyapuri, itu sangat berbahaya. Kenapa? Kita bisa ke transfer. Mama contoh ya, ini maaf ya, ini kan ada kesaksian, ini kesaksian saya ya, bukan nyindir ya, maaf ya. Ada kesaksian, contoh hari kita kumpul dengan anak-anak Tuhan lah, dengan anak-anak Tuhan. Salah hamba Tuhan, saya daripada ke sana, saya mending ke sini ya. Misalnya jadi jemaat biasa, jadi anak-anak Tuhan biasa, tak apa-apa. Yang penting saya tidak butuh titel, saya butuh apa yang saya lakukan di sini. Nah, waktu saya doa bersama, Tuhan bilang, doakan hamba-hamba Tuhan. Bukannya saya ini yang paling rendah, Tuhan. Dalam hati saya ngomong itu. Dia mereka punya yang tidak besar. Tuhan bilang apa? Dia denganku sama, imannya sama. Aku perintah kamu doa. Aduh, apa yang bisa apa? Doa. Tuhan, apa saya takut karena apa Tuhan? Tuhan, ya apa nih Tuhan saya bicara? Sudah aku urapi kamu ngomong dalam hati. Tuhan saya serano hamba-hamba Tuhan tak serang semua dari muda. Dari yang punya pasangan sampai yang belum punya pasangan, dari yang tua sampai yang semua diberkati, semua dijaga diri ini. Amin. Ya, jadi saya tidak lupa sudah aja. Jadi kan saya dulu saya lupa makan bersama. Sini dik. Oh, siapa yang manggil saya ini? Tadi. Oh itu ya. Ya. Sini. Nih kenal nih Bu Titi. Ya. Dia ini bisa punya penglihatan loh, macam-macam kamu ketawa-ketawa. Sudah selesai, sudah makan selesai, saya cepat lari aja. Saya dipanggil lagi. Kamu udah ucul ya, kamu udah pergi. Tidak apa-apa, saya mau ke sana. Dalam hati saya aja. Nanti punya PR. Terus apa yang saya lakukan? Kalau saya itu merasa tak pas, kenapa? Karena saya peringkatnya bahwa dia itu kan senior, itu pikiran saya, logika saya.
boleh saya konseling? Duh, gini ngomong apa ini nanti? Aduh Tuhan, tapi ingat pesan Tuhan. Aku di depan. Siapa yang di depan? Tuhan di depan. Kamu di belakang. Oh ya, ya, silakan begini. Sudah berdoa, marilah kita berdoa. Saking sungkan bisa berdoa. Loh, kamu yang tak ajak konsen, kamu doa aku dong. Oh, ya bisa. Singkat padat, amin. Pada waktu berdoa dibuka kronologinya. Apa? Aku ini bingung. Pelayananku itu kok pancet ya, tahu pancet ya, tetap. Ya segitu kenapa ya? Ya sudah. Dua goyang di depan, bukan saya. Dalam hati saya bisik-bisik. Bicara langsung curang. Saya bisa lancar. Pernah tinggal di sebuah kota atau di tempat luar pulau? Itu kan tempatku, Kalimantan. Waduh, wes lego jawabannya. Dan pernah jatuh di simpang pohon-pohon yang ada 4 biji. Kok tahu? Semua orang liatin saya selalu. Saya sampai bingung, Tuhan. Bisa ndak namanya dikecil no. Tapi si berisik malah. Oh iya ya, sedang ya Tuhan. Tuhan itu masih bisa bercanda, saudara. Ya sudah, gini. Waktu ada kayu 4 yang terbentang di depan itu, sebelah ada kayu ngos terus. Nah, pada waktu Bapak nginjek itu jatuh. Ya benar. Jadi kayak apa? Tanya jawab gitu. Jadi gini ya Tuhan. Pegang kau di depan. Solusinya adalah ikut doa pelepasan. Pelepasan itu di tempatku tidak pernah. Nah, itu saudara. Nah kalau gitu adakan doa pelepasan. Yang mimpin sopo? Kamu? Saya pergilah selesaikan tugas. Nah terus saya mau ngomong apa ya? Berdoa dulu aja, diserahkan sama dan aku tentukan kamu. Kamu sudah oke nih sudah. Ya udah pelepasan keluarga sebanyak banyak sudah. Jadi di dalam hidup manusia itu memang kita tidak kelihatan kalau ada roh yang mengikuti kita, tapi hidup kita tuh naik turun. Tapi jangan coba-coba menghakimi siapapun jalan. Goblok, kayak diomongi A lali, diomongi B lali. Ini orang lagi, emek ini. Nah, itu tidak boleh, saudara, mendoktrin gitu, ya. Saudara harus berdoa dulu, Tuhan, Pak Jumping ini kenapa ya Tuhan? Kok lali ya Pak Jumping? Tidak pernah main Jumping ini. Itu sudah tanya sama Tuhan. Nah, itu kan jawab. Itu bukan jawab. Wah, gini. Bukan, saudara. Kita itu melihat Pak Jumping itu sakno gitu. Sini, ayo, aduh, goblok loh. Sekarang sini. Ya, ini kesaksian. Kenapa pagi dilus-lus, saudara? Kamu sudah makan? Kaget, kemarin kesan judes, kayak habis banget. Itu dalam hati dia. Ya Pak, belum Pak. Sudah Pak, ngomong sebenarnya. Tapi Roh Kudus bilang, jangan kasar. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan paham. Itu sudah. Jangan paham, jangan mantap dulu. Sudah Pak, tapi sedikit. Gak makan deh, itu dalam hati. Ayo makan bersamaku. Oh, bingung deh. Kok aku diajak makan? Dia makan. Gini loh, kamu itu ya, tak bilang itu. Kamu naruh merah, taruh di merah. Ojo di merah, di kuning, hijau, bingung kabeh orang yang kerja. Yang kerja kan bukan kamu, toh, ya kan? Lebih makan itu. Pulang kerja, sudah semua. Kelupaan. Nah, siapa itu? Siapa yang memimpin itu? Tuhan apa orangnya? Yang sadar sendiri? Tuhan kan? Tuhan merubah orang itu kenapa? Karena kata-kata kita lembut. Bukan sini ya. Bukan itu saudara ya. Maksudnya adalah lembut. Jangan kata
goblok, gak erang-erang lalian, pelipunan, gerung tuwek, umur tuwek aku. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Baik-baik, dijak makan, dijak omong, dijak kata-kata kamu kenapa sih kok lupaan. Itu bagus. Sehingga orang itu bisa mengerti. Gak bu, sakit itu gak mempan. Ya ditanya, ini nama ini apa? Tuhan tanya sama Tuhan. Tidak ada jawaban, doa, puasa. Tidak ada jawaban, barulah konsul sama pendetanya, kan gitu. Amin. Jangan titik-titik. Kau ini putih ini kesel mungkin. Jangan ya. Saya bukan bagian pengobatan, ya. Tapi saya hamba Tuhan. Lewati dengan doa dulu. Tidak bisa puasa, tidak bisa lagi, baru konseling, kan gitu, ya. Jadi kita jadi dewasa. Tubuh kita, roh kita, bait suci kita ini benar-benar kuat dengan apa? Benturan-benturan di sekitar kita. Amin. Mau lakukan? Maunya tapi berat. Mau? Beri tepuk tangan dan sukacita Allah ya. Jadi Tuhan itu mengirim kita untuk jadi terang. Tapi ingat, kita lihat gambar selanjutnya di sini ada kepak sayap yang warnanya hitam. Itu dari siapa? Dari siapa? Jadi kalau anak sekolah minggu, anak-anak yang hitam itu milik siapa? Jawabannya apa? Setan. Gitu ya saudara. Terus yang putih siapa? Malaikat. Gitu ya saudara, memilih yang mana anak-anak? Yang putih. Yang betul ya saudara. Semua orang bisa tahu bahwa hitam itu pasti setan, putih itu malaikat, terang dari Kristus. Tuhan mampu melakukan lebih dari yang pernah kita bayangkan. Yang pernah kita bayangkan, maksudnya kita maunya segini, tapi Tuhan akan berikan lebih. Amin. Demikian juga tetap percaya Tuhan. Keajaiban bagi kita pasti akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena keajaiban Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Amin. Ketika kita melakukannya, kalau Tuhan berikan keajaiban, itu akan terjadi. Pasti terjadi. Contohnya sama saya ini, saudara. Ketemu besok ya saudara. Didamprat, diinyak, tapi saya tetap jadi amat audisi, jadi hambanya. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang di depan saya. Amin. Jadi kita imani bahwa terang Kristus itu menjamin, menjaga kita. Tapi dengarkan dulu iblis, saudara. Iblis itu akan memberikan kekuatan dari hidup manusia yang tidak puas. Dengarkan baik-baik. Apa yang tidak puas? Aku semelok titik. Wes. Nah, bukti ini mana? Kosong. Nah, iblis masuk pakai kekuatan. Apa? Banyak hal, saudara. Bisa kita tidak percaya lagi pada Tuhan dan kita lari ke hal-hal yang tidak baik. Hati-hati, iblis itu akan bekerja di tengah-tengah kita. Kita punya PA di dalam Wahyu pasal 13, baca semua itu iblis lakukan. Tapi Tuhan akan memerangi semua itu. Kenapa? Karena iblis itu musuh kita sebetulnya. Bukan manusia musuh kita, iblis musuh kita, tapi tidak kelihatan. Dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bukan kerasukan mendeli. Ini enggak apa apa, biasa, tapi karakternya itu jadi berbeda. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak suka kita berdua muka. Ya. Ingat, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Mari kita imani janji Tuhan di tengah-tengah kita menjadi miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Ya. Kita akan sudahi firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dia tahu betul apa yang menjadi pilihan kita. Supaya kita menjadi bait suci yang benar di hadapan Tuhan, mari kita buka hati kita, bilang sama Bapa kita, Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat